Astagfirullah. Siapa ini? Ini sosok yang berbeda. Ini bukan Kemuning. Dengan keyakinan apa yang engkau inginkan. Tadi menyambung dari pertanyaan Mas Robi yang mengatakan sosok pendamping Mbak Ratna siapa sih, pengen berkenalan gitu ya, katanya seperti itu. Jadi anduknya mana ini, basah saya melihat tangannya? ada sosok ratu ataupun nyai ya bisa dibilang yang mendampingi Mbak Ratna. Dia berkata namanya Kemuning. Sudah berapa lama dia sama Mbak Ratna? Atau kenapa alasannya dia mengikuti Mbak Ratna? Nanti Mas Robi bisa tanyakan langsung. Okay. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Ada yang mau kenalan sama Nyai, namanya Mas Robi. Assalamualaikum Nyai Kemuning. Sambut dengan nyanyian kamu. Itu tandanya apa? Welcome. Oh. Nyai, saya izin berkenalan boleh? Nama saya Robi. Oke. Maaf Maju, kalau maju. merepotkan. Memang ingin berkenalan aja. Oh, ramai, ya. Kedatangan tamu hari ini lumayan ramai. Kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Kemuning. Dari mana asalnya? Nyai mengikuti dari kecil? Dari kapan ikut saya? sudah lama sejak dia Sejak remaja. Kenapa milih Mbak Ratna? Satu keturunan atau? saya suka dengan sosoknya yang Penuh dengan semangat. orang yang tidak pernah Menyerah. Orang tidak Pernah mau menyerah. Selain itu apa lagi? saya suka nembang. Tembang. Boleh tembangkan satu lagu buat kita. Tembang yang paling menurut Anda tuh sangat menyayat hati gitu. Apa kira-kira? Ini sepertinya ada hawa kesedihan ya. Pada saat dia menembangkan lagu ini seperti ada hawa kesedihan, rasa perjuangan yang besar yang selama ini Mbak Ratna lakukan semasa perjalanan karir dan kehidupannya. Jadi beliau ini sangat tahu gitu. Jadi hal itu terlukis dalam sebuah tembang yang membuat energi ini benar-benar keluar pada hari ini yang saya rasakan, dan saya juga merasakan hawa itu gitu ya. Yang kepedihan hati, tidak ada orang yang tahu kau hidup untuk mereka, tapi kau abaikan jiwamu. Kadang kau tidak mengerti jiwa membutuhkan dirimu. Tidak ada yang pernah melihat
air mata. Aku yang menyaksikannya. Aku sing dampinginya. Jadi pemirsa pada maghrib ini untuk pertama kalinya kita memanggil sosok pendampingnya Mbak Ratna. Belum pernah sejarahnya kita memanggil sosok pendamping Mbak Ratna. Jadi untuk hari ini pertama kalinya mungkin ini beliau harus mendengar dan mengetahui kontak dari Mas Robi Purba juga tadi yang secara spontan yang minta sosok pendamping Mbak Ratna untuk kita panggil. Aku juga nggak tahu kenapa. Inilah ya, yang terjadi. Gitu. Aku bener memang aku dikasih tahu kalau aku merasa tapi belum pernah berkomunikasi secara langsung seperti ini. Baru karena Robi yang meminta baru Panglima panggil. Karena Panglima itu nggak semudah gitu mengabulkan mau dong dipanggil nggak perlu gitu. Tapi karena tadi Robi yang minta baru gini dan aku nggak tahu kenapa ketika beliau nangis aku jadi pengen nangis juga gitu. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan. Banyak air mata yang kamu keluar. Sudah saatnya kamu menikmati kebahagiaan. Lelahmu yang kemarin itu biarkan berlalu. Kalau boleh tahu, Nyai ikut saya dari mana? Saya boleh panggil apa? Maaf Nyai atau apa? Panggil saja saya Kemuning. Memangnya umurnya berapa? Sudah berusia dari dulu itu sama dengan Oh, berarti saya panggil Kemuning aja ya? Kemuning ikut saya dari mana? Waktu saya di mana gitu? Kita ketemu pertama kali itu di mana? Di pantai atau apa? Ya, itu maksudnya. Pas Mbak Ratna sedang bepergian kemana? Di Madiun. Madiun. Madiun itu memang kota kelahiran aku. Waktu aku umur berapa ikut aku? Oh, waktu seumur Deca. Deca sekarang umurnya 14 tahun. sering menangis Nangis. ketika kau sering dimarahi ayah. Ayah pun sering memarahi. Padahal kau berjuang. Ayah pun menentangkan apa yang engkau inginkan dengan keyakinan apa yang engkau inginkan. Tapi ayahmu selalu memarahi. Aku melihat ketika engkau dilemparkan oleh sesuatu benda ke wajahmu. Aku pernah dilempar cobek sama bapakku. Gak ada yang tahu. Aku melihatmu sendiri. Begitu kerasnya ayah. Aku pun menyaksikan kepahitan hidupmu. Kau taburkan rasa manis pada mereka yang melihatmu. Kau telan pahitnya. Kau taburkan manis kepada mereka yang menyaksikanmu. Jadi kamu ikut waktu di rumah? Iya, Apakah kamu penjaga di rumah ibuku di Madiun? iya. Ini kan perjalanan hidup yang memang saya harus lalui. Jadi saya tidak pernah menyesali apa yang sudah pernah saya lewati. Bahkan ketika saya sudah berhasil melewati itu semua, saya sudah istilahnya dari kota kecil Madiun bisa hijrah ke Jakarta, bisa diakui secara nasional sebagai artis gitu yang punya karya gitu. Saya merasa bangga. Ini mungkin salah satu pendidikan ayahku yang keras itu yang akhirnya membuat saya bisa seperti ini gitu. Kalau mungkin didikan ayahku nggak keras, mungkin saya nggak bisa tangguh gitu menghadapi segala ujian ketika kita merambah ibu kota gitu. Saya berasal dari kota kecil Madiun yang merantau ke Jakarta, pasti kan banyak tantangan yang harus saya hadapi gitu. Dan saya merasa bersyukur gitu karena saya melalui proses didikan orang tua yang cukup keras kayak gitu, Robi. Ya mungkin rasa terharu. Saya minta maaf. Astagfirullah. Siapa ini? Ini sosok yang berbeda. Ini bukan Kemuning. Assalamualaikum. Siluman burung.
ini ada tamu, ada Mas Robi Purba dan teman-temannya. Kenapa tiba-tiba masuk lalu kayak berteriak-teriak gitu? Ada yang ingin disampaikan? Saya hanya melihat Anda menangis karena saya jaga di sini. Oh, penjaga di Di sini. sini Mbak Ratna tuh emang nggak boleh bersedih, berarti banyak yang Aduh, astagfirullah. jagain soalnya. Maaf kalau mengganggu ya. Nggak, Mbak Ratnanya hanya mengingat masa lalunya, maaf ya. Maaf. Kenalan dulu, ini tamu saya Mas Robi Purba. Saya harus panggil apa nih, Pak? Namanya siapa, panggilannya harus panggil apa Mas Robinya? Datu. Datu yang jaga di rumah sini tuh. Ya. Ada yang ingin Datuk sampaikan untuk tamu saya? Kalau kalian berniat baik, kami persilakan saja. Tapi jika ada yang berniat tidak baik, kami akan mengetahui. Pernah ada yang berniat tidak baik main ke sini? Ada di antaranya yang berniat tidak baik. Apa yang Datu lakukan? Tidak akan sampai ke tempat ini. Kalau udah ada niat jahat. Kalau ada nggak niat akan jahat mau sampai. kemari, nggak nyampe itu. Entah ada halangan pasti gitu. Gitu ya Datuk. Setelah dari tempat ini, pasti akan ada sesuatu. Jika memang hatinya ada yang tidak baik terhadap orang-orang yang ada di sini. Kalau saya bawa aura tidak baik, maaf ya Datu. Tanpa sepengetahuan saya kalau tadi Panglima atau Mbak Ratna melihat sesuatu di saya. Kau dipersilahkan oleh Tuanku. Oh, terima kasih Datu atas izinnya. Datuk boleh tanya nggak, Mas Robi ada yang ganggu ya? Nanti Oh nanti. biarkan yang mengatakan. Baiklah. Datu, saya boleh bicara sama Kemuning lagi? Maaf Datu, bukan saya mengusir. Kasihan mbaknya. Maaf Datu. Assalamualaikum. Oh, ya. Kemuning. Ya Allah. Jagain Mbak Ratna ya. Selalu Kamu diam-diam sering mijetin Mbak Ratna kalau Mbak Ratna capek atau menangis, sering mengelus kepalanya gitu. saya selalu bersama. Jadi segala air matanya kamu saksikan. Ya, selama perjalanan hidup. Berarti kalau ada yang jahat kepada saya, kamu tahu ya? Seperti yang kemarin saya sampaikan. Kemarin sempat tiba-tiba masuk, waktu itu mediumisasi, terus ya dia bilang kalau ada yang jahat itu. Tapi cerita soal dia ikut dari kapan baru sekarang terungkap nih, Robi. Ya Allah, Panglima. Nggak apa-apa, nggak mau tanya lagi. Tanya lagi aja. Kuning. Ini ada. Kenalin dulu. Ini Itu namanya Mas Robi. Ini siluman ular. ini siluman ular. Namanya si kuning. Namanya si Kuning. Dia itu Jangan dikasih tahu. iya ya. Tante kok tadi nangis, kuningnya langsung ke sini. Kan nggak boleh sedih. Oh siapa? Kenalan dulu. Oh yang iya aku pernah lihat. Lihat di mana? Aku pernah lihat. Lihat di mana? Pernah. Oh Di TV ya? iya, Di mana? pernah lihat. Sama siapa? Kamu pasti yang saya lagi jogging ya. Kamu liatin ya. Di mana lihatnya? Nah, aku pernah lihat Tante. Oh kok ada kayak teman aku. Oh, dia melihat ada ular di badan kamu. Mungkin yang pernah kamu lihat yang di aku, bukan akunya.
Kalau aku nongkrong nggak di dunia gaib. Udah di alam nyata. Yang tadi yang Om Panglima bilang ada yang jahatin. Nggak baik ya? Jelek ya orangnya. Orangnya ular ya. Ular yang di badannya Bang Robi baik apa jahat? Iya, kan nggak boleh. Nggak boleh diomongin. Oh, nggak boleh gibah maksudnya dia. Oh, nggak boleh gitu. Kalau ngomongin manusia nggak boleh Kuning. Kalau Ya, halo. Halo semuanya. Ini umurnya sekitar 14-15 tahun gitu kan. Aku temennya tante. Kuning nempel. Jadi- Ngikut dari mana? Ya, Jadi pasien kita. Itu sejak di pengobatan tuh kalau ada yang sosok yang baik tuh jadi ngikut ke kita gitu. Misalkan ada Datu. iya. jangan bilangin ya aku kesini. Nantinya aku dibilangin jalan-jalan dengan aku. Oh iya. Aku tadi bekas lihat kiriman tantenya orang. nangis. Iya. Pasien. Terus tadi aku jadinya khawatir. Dia ini di badan tante. pasien kita itu. Pas saya mau keluarin, dia masuk. Dia bilang saya nggak ganggu. Gitu. Saya menjaga. Kayak Aku tadinya tahu nggak Om, aku tadinya mau dibuang. Mau diusir. Aku bilang aku nggak galak. Kuning boleh tahu wujud kamu yang gimana? Aku itu Dia ular yang ditinggal meninggal ibunya, dia nggak punya ibu. Jadi waktu itu dia sama ibunya itu di sebuah hutan. Ditemuin sama warga, ibunya dibunuh sama warga. aku dipukulin sama orang-orang. Terus akunya ditolongin sama bapak tua. Aku jadinya ngikutin bapak tua. Bapak tuanya udah mati. Meninggal. Iya. Aku terus jagain anak-anaknya terus di rumahnya. Nah, anaknya itu pasien kami gitu. Jadi dia jin tapi baik. Terus Aku ulat. Oh, iya, kenapa jadi ikut Tante Ratna? kan tantenya baca sama om aku katanya boleh berteman. Berteman dia bukan tinggal di sini, dia teman. Kalau kita lagi sedih tiba-tiba nongol gitu main. Aku lihat tantenya nangis. Jadi aku ya sedih. Cepet. Oh, aku lihat jin Kuning juga nangis aku drama juga jadi ya, nangis teman-teman. loh. Jadi Jin juga makhluk astral itu apabila melihat punya ini temannya, ya. sahabatnya lagi kesedihan ataupun ada masalah, berarti mereka terkontak gitu untuk ada apa sih kok ini nangis, ada apa sih kok sedih, dia datang gitu. Itu akan terjadi oleh siapapun yang mengalami itu. Gitu. Udah Cep, kamu jangan nangis, aku jadi pengen nangis Kuning, lagi Kuning. nanti. Kuning, Om Robi nanya ya. Boleh ya? Tapi jawab jujur ya, jangan malu-malu ya. Apa? Oh kayak yang aku suka. Ganteng. Nah, itu yang Om Robi mau nanya. Dia suka sama yang ganteng. Kuning, itu yang Om Robi mau nanya. Temen-temen atau kaummu itu pacaran-pacaran gitu nggak sih? Oh iya. Tapi akunya belum punya pacar. Waduh, ikut kayak ini. Pacaran sama Saya. Kok tahu? Oh kasihan. Allahu Akbar. Jin aja ngebully aku ya. Omnya nggak punya pacar. Om tuh bukan nggak punya pacar. Tapi Omnya itu, omnya sih itu malu-malu. malu-malu. Kuning, Om Robi mau nanya dong. Iya. Terakhir ya. Apa om? Kuning tahu kan rumah saya di mana? Tahu ya? Aku boleh nanya? Boleh. Boleh tanya sama Om. Boleh ya? Nanti bolehnya sama om Panglima sama tante. Kuning, Iya om. bantuin Om dong. Apa om? Itu yang di depan rumah Om kayaknya ada yang sejenis kamu. Kelihatan nggak? Kan nggak kayak kuning kalau kuning Kamu kan cantik. baik. Aku kuning kalau dia hitam. Jadi supirku itu sering pipis di kebun. Makasih. Iya, supirnya. jadi boleh nggak diomongin suruh aku minta maaf gitu. Tapi udah aku bersihin Baratna, jadi udah aku rapihin. Lagian kan omnya tuh kencingnya di dalam. Bukan Om ini, beda kali itu. Iya, itu Om Iya, yang Om yang yang- itu. Om Mas Iwan dibilang jelek loh Mas Iwan. Mana supirnya? Jadi duluan. Oh dia bandel pipis sembarangan. Bobonya juga di situ.
Ya udah, omongin yang ular di situ, boleh nggak minta tolong? Jangan ganggu. Jangan ganggu. Emang dia digangguin ya sama ular itu? Katanya nggak tahu ya, Panglima ada yang bilang itu tuh menjadi media kalau orang mau ngirim aku dengan mudah. Si ular ini perantaranya. Ih, kan itu kan emang yang dikirimnya ke situ lah. Oh, jadi ular itu ular kiriman. Ular kiriman. Emang buat om, Tujuannya apa sih? buat om ganteng, bukan buat om jelek. Oh, tujuannya itu targetnya buat Om Ganteng, buat Robi, bukan buat supirnya ya? Iya om. Oke, udah. Kuning makasih ya. Teman-teman, ini Kuning akan dicoba untuk dikeluarkan. Tapi kalau misalkan Anda pengen tahu apa yang terjadi sama saya, bagaimana Panglima sama Mbak Ratna bisa bantu saya, rumah saya, dan ini eksklusif ya. Eksklusif. Kita akan lakukan dan akan mereka kerjakan di Mau kemana? Aku mata. sih pulang. Kuning coba kamu mata langit tahu pasti kan gimana? Coba gimana? Kita saksikan. Kita saksikan. Coba cantik. Iya. Kita saksikan Ya. Saksikan di yang TV itu. YouTube. Iya, YouTube. YouTube. Kan mau di TV. Oh. Iya bisa nonton Iya, iya, nonton udah YouTube di nonton TV di bisa TV. bisa. Di mata. Oh, tar dulu. Itu aku tahu. Oh, yang di handphone. Iya, Iya, YouTube itu. Handphone. Kayak om bilang sama tante. Iya. Iya. Ya, nonton aja. Lihat matanya ke situ. Iya. Di Mata. di Mata. 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 Langit. Iya. Satu aja tangannya, jangan dua. Satu tunjuk ke mata. Mata. Awas kecolok. Sini aja sini. Nah. Terus tunjuk langit. Ya, Nah, lo- gitu. Iya. Nah, teman-teman, di mata langit saya juga akan punya pertanyaan nanti, sebenarnya bentuk-bentuk dan jenis jin itu seperti apa ya. Dan saya akan dengan segala kerendahan hati minta tolong Panglima sama Mbak Ratna untuk membantu saya. Insya Untuk Allah, kita insya sekarang Allah. kita switch ke mata, Mata langit. langit. Oh dia.